Bab 531, Para Orang Suci di Atas. Tetapi dia tidak tahu bahwa saya telah mengolah tubuh Buddha yang abadi. Matanya menjadi tajam dan dia bersemangat. Setelah 1000 tahun, siapa di langit bulan Rich yang bisa bertarung? Tuan gumpalan pemakan surga memegang bayi api surga di tangannya dan tertawa. Puff! Tiba-tiba, sebuah batu biasa terbang dan menabrak langit melahap dada benjolan itu. Kecepatan batunya tidak cepat, dan tidak memiliki kekuatan apapun. Orang biasa hanya akan merasakan sedikit sakit, dan tidak akan terluka. Namun, batu itu telah menembus langit melahap gumpalan dada Lord, meninggalkan lubang berdarah setebal ibu jari. Darah terus mengalir keluar darinya. Gumpalan yang melahap langit, Lord, menundukkan kepalanya dan menatap dadanya dengan tidak percaya. Matanya sedikit linglung. Dia hampir curiga bahwa dia memiliki tubuh Buddha yang abadi. Siapa ini? Tapi dia segera sadar, orang yang melempar batu itu mungkin adalah seorang ahli yang menakutkan. Pupil mata Xia Qingchen juga menyempit. Itu, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Pasalnya, mereka yang sudah mencapai level tersebut sudah dianggap tabu bagi masyarakat awam. Berdesir, suara lembut seseorang menyapu lantai perlahan terdengar dari tangga. Di bawah pandangan semua orang. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu sedang menyapu lantai dengan tidak tergesa-gesa. Kongsi, Tuan Kongsi, Paman Tuan Kongsi, orang yang datang. Itu bukan orang lain. Itu adalah Kongsi, yang telah menyapu tanah dan menjaga pintu masuk kuil Jing Yuan Zhen sepanjang tahun. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara. Statusnya luar biasa. Saat ini, dia sedang memegang sapu sederhana dan perlahan menyapu ke puncak gunung. Sedikit ketakutan muncul di wajah Tuan Benjolan yang melahap surga. Dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi orang biasa, tetapi keberadaan yang membuatnya tercekik. Seseorang harus mengetahuinya. Dengan tubuh Buddha abadi saat ini, dia pasti bisa melawan dua leluhur gerbang dewa. Namun, menghadapi orang ini, apalagi bertarung, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Siapa kamu? Pemilik gumpalan pemakan surga itu menelan ludahnya dengan susah payah. Seorang biksu penyapu, jawab Kongsi dengan tenang. Gumpalan pemakan surga berpikir sejenak, lalu berjongkok dan meletakkan bayi api surga. Dia tidak berani menyakitinya. Ia sendiri juga dengan hati-hati mundur menuruni gunung sambil membungkuk hormat. Saya tidak tahu bahwa Anda sedang berkultivasi di sini. Maaf mengganggu Anda. Saya akan pergi sekarang. Tolong jangan salahkan saya. Nada suaranya penuh dengan kerendahan hati. Kongsi mengangkat matanya yang tenang dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Pemberi sedekah Xia telah mengingatkanmu bahwa kembali adalah hal yang mudah. Sekarang tidak ada pantai untuk kembali, kemana kamu bisa mundur? Kongsi mengambil sapu dan menyapukannya ke tanah dengan ringan. Debu menjadi debu, bumi ke bumi. Kembalilah ke tempat asalmu. Berdesir, dia menyapu sapunya dengan ringan. Sebuah batu tersapu dan ditembakkan ke arah surga melahap gumpalan dewa. Yang terakhir terkejut dan buru-buru menghindar. Namun, yang aneh adalah, batunya tidak cepat, dan lintasannya tidak rumit. Namun, gumpalan yang melahap surga itu tidak bisa mengelak tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jangan, benjolan yang melahap surga, dewa berteriak. Batu itu menembus dahinya dan keluar dari belakang kepalanya. Langit yang melahap gumpalan mata dewa menjadi gelap saat dia terbaring di tanah selamanya. Dia bisa menantang tubuh Buddha abadi dari dua leluhur gerbang dewa. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatannya sebelum dihancurkan oleh biksu penyapu dari kuil Jing Yuan Zhen. Cloud Buddha, Kong Xin, dan yang lainnya menatap Kongsi dengan kaget dan ngeri. Mata mereka dipenuhi dengan ketidaktahuan. Kongsi telah tiba 30 tahun yang lalu ketika dia masih muda. Dia berkata bahwa dia ingin memikirkan tentang kehidupan, jadi dia memotong rambutnya dan menjadi biksu biasa di kuil Jing Yuan Zhen. Dalam 30 tahun, dia perlahan-lahan akan bekerja keras untuk menjadi salah satu biksu terkemuka. Namun, dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan tidak berpartisipasi dalam urusan kuil Jing Yuan Zhen. Mereka sedang menyapu tanah atau menjaga gerbang gunung. Cloud Buddha berdiri dengan bantuan semua orang. Tubuh tuanya membungkuk dalam-dalam, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Pakar itu ada di depan saya tetapi saya tidak menyadarinya. Kongzi meletakkan sapunya dan mendesah pelan.
Saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Petik 2. Dia ingin merahasiakannya. Namun, kekuatan Lord yang melahap langit itu terlalu besar. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kekuatannya terungkap. Dia hanya bisa pergi. Tuanku, mohon Ting Dewa di kuil saya dan ambil jabatan kepala biara, desak Cloud Buddha segera. Kongzi tersenyum sambil menolak, sepanjang hidupku, pemahamanku buruk. Saya ingin memahami dao kehidupan yang agung, tetapi sayangnya, saya tidak dapat membebaskan diri selama 30 tahun. Saya sudah setengah baya, dan saya benar-benar tidak punya wajah untuk menjadi tuan rumah. Dia bertekad untuk pergi. Semuanya, berhati-hatilah. Kongzi akan pergi. Dia meletakkan sapu dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah. Suara santai seorang pemuda terdengar dari belakang. Bagaimana Anda bisa duduk di depan Buddha untuk melarikan diri dari dunia fana dan memasuki Dao? Ketika Kongzi mendengar ini, dia menghentikan langkahnya. Dia memandang Xia Qingchen dengan sedikit bingung dan bertanya, apa maksudmu, pemberi sedekah Xia? Xia Qingchen menggendongnya di punggungnya dan perlahan melompat ke halaman. Hanya suaranya yang halus yang bergema, untuk memasuki Dao, Anda harus meninggalkan dunia fana. Anda seharusnya memiliki perasaan fana yang tiada akhir, sehingga Anda tidak bisa memasuki Dao. Kembalilah dan hadapi perasaan fana yang selama ini Anda sembunyikan. Seluruh tubuh Kongzi bergetar. Dia merasakan pencerahan. Dia memang memiliki cinta yang tak berkesudahan. Demi mencapai puncak seni bela diri, dia harus merelakannya. Dia mengira dia telah melupakannya, tetapi setelah Xia Qingchen mengingatkan, dia akhirnya mengerti. Itu hanya penipuan diri sendiri. Jika dia tidak memahami perasaan ini, akan sulit untuk mencapai Dao Agung dalam hidupnya. Dia kembali sadar. Dia membelalakkan matanya karena terkejut. Dermawan Xia, mungkinkah itu kamu? Saya kira Anda bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang pionir. Apa? Seluruh tubuh Kongzi gemetar tak terkendali saat dia membungkuk dan berkata, Tuhan. Xia Kongzi tidak akan pernah melupakan kebaikan dermawan Xia selama sisa hidupnya. Jika saya mencapai Dao di masa depan, saya pasti akan membalas budi Anda. Dia memikirkannya. Kongzi meraih udara. Entah dari mana, dia mengambil sebatang besi sederhana dan melemparkannya ke sisi lain tembok. Dermawan Xia, terimalah. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, Anda dapat mengeluarkan staf ini saja. Xia Qingchen mengangguk, terima kasih atas perhatian Anda. Anda bisa pergi sekarang. Kongzi membungkuk dalam-dalam. Saya tidak akan mengganggu pelatihan pemberi sedekah Xia. Aku akan pergi. Dia melirik Xia Qingchen dalam-dalam. Hatinya gemetar ketakutan. Kata, pramuka, membuatnya memahami identitas Xia Qingchen. Seorang setengah dewa. Setidaknya itu adalah eksistensi tingkat setengah dewa. Dia mungkin sama dengannya, berlatih di dunia fana. Karena pihak lain tidak mau bertemu dengannya, Kongzi tidak berani memaksanya. Dia hanya bisa pamit dan mengikuti saran Xia Qingchen, menelusuri kembali sumbernya dan menyelesaikan perasaan yang tak ada habisnya. Pikiran semua orang di kuil Jingyuan Zhen menjadi kosong. Jika Kongzi adalah seorang maha guru. Kalau begitu, siapakah Xia Qingchen? Sampai-sampai kalimat yang tidak mereka mengerti sudah cukup untuk membuat Kongzi menghormatinya seperti dewa. Buddha awan tertegun untuk waktu yang lama. Dia bergumam, setelah 100 tahun, mataku menjadi semakin kabur. Saya tidak percaya saya tidak mengenali dua tuan di depan saya. Semua biksu terbangun karena terkejut. Kongzi sudah pergi, dan Yun Sen tidak ditemukan. Tapi Xia Qingchen ada di biara mereka. Para biksu yang dipimpin oleh Yun Buddha kembali ke kuil dan sampai ke ruangan yang sunyi. Xia Qingchen sudah berada dalam pengasingan tertutup di ruang budidayanya. Kami memberikan penghormatan kepada orang bijak. Buddha awan menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk melalui pintu batu. Para biksu di kuil Jingyuan Zhen semuanya sama. Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Keingintahuannya terguncang, dan dia ingin memberikan nasihat kepada Kongzi yang hilang. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak dia inginkan dan tidak ingin dia temui. Tidak perlu menjadi orang suci. Aku hanya manusia biasa yang berjalan di dunia. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi, saat dia selesai berbicara, di atas 9 surga, sebuah halilintar melintas. Seolah-olah dia menyangkal penilaian Xia Qingchen yang menyebut dirinya manusia fana.
Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak hebat. Sambaran petir ini, tidak mudah bagi saya untuk akhirnya memperbarui tepat waktu. Saya akan mencoba menstabilkannya. Bab 532, Kemunculan Kembali Mayat Wanita. Dia hampir lupa bahwa tempat ini adalah kuil. Dalam arti tertentu, ini bisa dianggap semacam kuil. Apapun yang dia katakan di sini dapat dirasakan oleh 9 surga. Dia adalah Raja Dewa, namun dia mengaku sebagai manusia fana. Bagaimana mungkin langit tidak terguncang? Pemandangan ini, hal ini membuat takut para biksu. Bagaimana bisa Thunderbolt tiba-tiba jatuh dari langit biru di siang hari bolong? Satu-satunya penjelasan adalah, Xia Qingchen jelas bukan orang biasa. Dia benar-benar seorang suci. Kami, manusia, memberikan penghormatan kepada orang bijak. Cloud Buddha dan yang lainnya berlutut. Xia Qingchen sedikit terdiam. Melirik ke langit, Xia Qingchen berhenti dan menghela nafas tanpa daya. Jangan beritahu siapapun tentang masalah hari ini. Saya akan mematuhi keputusan Sage. Cloud Buddha dan yang lainnya setuju, dan tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Xia Qingchen berbicara, kalian semua bisa bubar. Cloud Buddha, lakukan yang terbaik untuk memulihkan diri dan bersiap untuk menuju ke kuil angin yang tersembunyi. Ya, juga, periksa mayat pemilik gumpalan pemakan surga untuk melihat apakah ada bagian lain dari Sarira Buddha. Hanya ketika 3 bagian Sarira Buddha dikumpulkan barulah dia dapat menemukan lokasi sebenarnya dari pedang Dewa Hukuman Surga. Gumpalan pemakan surga, Dewa seharusnya memilikinya. Tetapi, seorang beku dengan ekspresi panik datang untuk melaporkan dengan tergesa-gesa, "Kepala biara, kabar buruk. Mayat Tuan Gumpalan Pemakan Surga telah direnggut." Apa? Yunfo mengabaikan luka seriusnya dan segera kembali ke halaman. Xia Qingchen juga merasakan parahnya situasi dan datang ke tempat kejadian. Benar saja, mayat pemilik gumpalan pemakan surga tidak terlihat dimanapun. Ada juga beberapa biksu tergeletak di dekatnya dengan luka parah. Mereka yang mengalami luka ringan memiliki bekas cakaran yang mengerikan dan mengerikan di tubuhnya. Mereka yang terluka parah memiliki wajah pucat dan nafas lemah. Saya terlalu ceroboh. Masih ada beberapa orang jahat yang bersembunyi di kuil kuno Amitabha, kata Cloud Buddha. Orang biasa tidak akan merebut mayat pemilik bongkahan pemakan surga tanpa alasan. Itu bukan sisa-sisa. Xia Qingchen datang ke hadapan biksu yang terluka parah itu, dan ekspresinya berubah sedikit serius. Faktanya, dia bahkan bukan manusia. Dia sedikit memiringkan kepala biksu itu, memperlihatkannya ke sisi lehernya. Ada 4 lubang yang sangat dalam yang melintasi meridian biksu itu. Namun, tidak setetes darah pun mengalir keluar dari lubang tersebut. Terlihat darah di tubuh biksu itu telah terhisap hingga kering. Mayat jahat. Penglihatan Cloud Buddha bagus dan dia segera mengenalinya. Seharusnya tidak demikian. Sejak berdirinya kuil Jingyuan Zen, saya belum pernah mendengar tentang mayat jahat di punggung Bukit Bulan Surgawi, katanya dengan ekspresi gelap. Kelahiran mayat yang jahat membutuhkan kondisi yang sangat keras. Biasanya, mustahil untuk dilahirkan. Mayat jahat, aku pernah melihatnya sebelumnya. Mata Xia Qingchen berbinar, 1,5 tahun yang lalu, mayat wanita jahat di peringkat bintang kecil ditemukan di Bukit Guxin dekat pintu masuk Sekte Nebula. Jika aku tidak salah, dialah yang seharusnya merampas mayat Tuan Gumpalan Pemakan Surga. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Mayat Dewa Gumpalan Pemakan Surga dipenuhi dengan kejahatan. Jika mayat wanita berhasil melahapnya, ada kemungkinan 80 hingga 90% dia akan mendapatkan kemampuan tubuh Buddha abadi. Selain itu, budidayanya telah meningkat pesat. Saat itu, kultivasi saya terlalu rendah dan saya tidak dapat membunuhnya tepat waktu. Saya tidak menyangka dia akan menjadi bahaya tersembunyi hari ini. Masih ada waktu, kata Xia Qingchen. Ayo kita segera mencarinya. Guru Kongsin dan yang lainnya segera memimpin para biksu menuruni gunung untuk mencari. Sayangnya, kuil Jingyuan Zen terletak di hutan primitif yang jarang dikunjungi orang. Dikelilingi oleh hutan kuno yang luas. Mencari seseorang ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Selama 5 hari berturut-turut, semuanya sia-sia. Xia Qingchen mau tidak mau merasa khawatir, orang-orang di punggung Bukit Bulan Surgawi hanya bisa berdoa untuk nasib baik mereka sendiri. Jika mayat perempuan itu benar-benar berkembang, itu akan menjadi bencana besar. Pemberi sedekah Xia, kamu tidak perlu khawatir,
kata awan Buddha. Kita sudah memberitahu dua sekte dewa besar dan aula dewa tentang masalah ini. Mereka akan menemukan cara untuk menemukan mayat wanita itu. Kelahiran mayat perempuan mengancam seluruh punggung bukit langit dan bulan. Mereka tidak berani menganggap entengnya. Saya harap begitu. Oh benar, bagaimana lukamu? Xia Qingchen bertanya. Berkat restu pemberi sedekah Xia, saya sudah pulih sepenuhnya, jawab Yun Fo sambil tersenyum. Dia memiliki pengetahuan tentang pengobatan, dan dengan budidaya tingkat bulannya, dia pulih dengan sangat cepat dari luka yang tampaknya berat itu. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus segera berangkat ke kuil angin yang tersembunyi untuk menemukan Gu jahat Bao Yue. Xia Qingchen berbicara. 3 orang dan 1 anjing segera berangkat. Pada saat ini, di gua bawah tanah yang gelap, mayat wanita berbaju merah tergeletak di tanah, dengan rakus melahap mayat. Mayat itu adalah gumpalan pemakan surga, dewa. Mata mayat perempuan itu merah, dan dia kehilangan akal sehatnya seperti binatang buas. Namun, dengan setiap gigitan, tingkat kultivasinya tidak hanya akan meningkat sedikit, tetapi dia juga dapat menggigitnya. Kemerahan di matanya sedikit memudar, dan ada sentuhan jiwa manusia di dalamnya. Setelah makan sebentar, dia duduk di dalam gua, berpikir dalam keadaan linglung, dan bergumam, Xia. Cahaya Chen. Balas dendam. Jejak keganasan memenuhi matanya. Saat itu, Xia Qingchen lah yang menyegelnya lagi ketika dia akan bangun di gundukan Guxin. Tidak hanya itu, dia juga mengambil barang-barang penguburannya, kayu dewa umur panjang, jubah tembus pandang, dan artefak peledak nirwana. Secara kebetulan, Yuan Chaohui memimpin sekelompok orang dari bulan gelap untuk menyerang hari itu. Yuan Chaohui memanggil nama Xia Qingchen. Itulah sebabnya mayat perempuan itu selalu mengingatnya. Setelah berpikir sejenak, dia terus menggerogoti. Tingkat kultivasinya meroket dan meningkat secara gila-gilaan. Adapun Xia Qingchen, saat ini, dia sudah sampai di kuil angin tersembunyi. Kuil angin tersembunyi terletak di utara. Tempat ini adalah gurun yang kering sepanjang tahun. Langit dipenuhi pasir kuning. Tidak ada seorang pun dalam jarak 10.000 mil. Namun, ada jalur perdagangan penting di gurun pasir. Di seberang gurun ada Danau Perak, yang berada di sebelah punggung bukit langit dan bulan. Danau Perak adalah salah satu dari 100 daratan di bawah yurisdiksi alam sejuk, sama seperti punggung bukit langit dan bulan. Kedua tempat itu berdagang satu sama lain sepanjang tahun. Mereka mengandalkan jalur perdagangan di gurun pasir. Kuil angin tersembunyi dibangun di atas benteng jalur perdagangan, Kastil Angin Kuning. Pemberi sedekah Xia, saya akan pergi ke kuil angin tersembunyi terlebih dahulu untuk bertemu dengan Sarira Buddha. Kalau begitu, saya akan bertanya tentang praktik jahat Bao Yue. Pemberi sedekah Xia, mohon beristirahat di Kastil Angin Kuning, kata Cloud Buddha. Konflik antara Xia Qingchen dan kuil angin tersembunyi sangatlah dalam. Mengunjungi kuil secara gegabah pasti akan menimbulkan masalah. Xia Qingchen melirik Kastil Angin Kuning yang ramai dan mengangguk sedikit. Cloud Buddha, kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Jika dia ingin mengetahui peta hukuman pedang Dewa Surga setelah Sarira Buddha dikumpulkan. Dia percaya bahwa Yun Fo tidak akan pelit. Dia tidak perlu mengunjungi kuil angin tersembunyi secara pribadi. Namun, tempat ini adalah jalur perdagangan yang menjadi benteng kedua tempat tersebut, jadi dia mungkin bisa melihat beberapa benda spiritual langka yang tidak bisa dilihat oleh Sky Moon Ridge. 2 orang dan seekor anjing mendarat di kota. Mereka berlama-lama di jalanan yang ramai. Banyak makanan khas Danau Perak yang dijual di sini. Dan harganya sangat adil. Tuan Chen, apa itu? Graji tiba-tiba menarik ujung pakaian Xia Qingchen. Xia Qingchen mengikuti pandangannya dan menoleh. Dia menemukan bahwa itu adalah ikan aneh seukuran manusia. Kepalanya panjang dan tajam, tubuhnya rata, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Mata Xia Qingchen berbinar. Ikan guntur adalah salah satu dari sedikit binatang iblis tipe air yang dapat menarik guntur surgawi. Sangat jarang. Berapa harganya? Xia Qingchen maju selangkah dan bertanya. Pemilik warung adalah seorang pemuda sederhana dan jujur berkulit gelap. Dia menatap Xia Qingchen dan berkata dengan tidak percaya, $0 miliar pancaran perak. Itu seperti bagaimana Sky Moon Ridge memiliki koin Sky Moon. Danau Cahaya Perak juga memiliki mata uangnya sendiri, koin cahaya perak.
Nilai keduanya pun tak jauh berbeda. 500 juta. Kamu benar-benar berani memintanya, kata Liansing dalam suasana hati yang baik. Apa maksudnya 500 juta? Dia bisa membeli banyak barang di Sky Moon Ridge. Banyak pakar posisi bintang bahkan tidak memiliki tabungan seumur hidup sebesar 500 juta. Aku akan membelinya. Namun, Xia Qingchen sangat tegas. Bab 533, Bab 534 mengkhianati orang lain. Dia bahkan tidak menawar dan langsung membelinya. Saya hanya punya koin bulan langit, bukan? Dia telah mengumpulkan banyak koin bulan langit selama bertahun-tahun. 500 juta bukanlah apa-apa. Mata pemuda yang sederhana dan jujur itu menoleh tanpa terasa. Tiba-tiba aku tidak mau menjualnya. Kalian bisa pergi. Dia dengan jelas melihat bahwa Xia Qingchen sangat ingin membelinya dan dengan demikian menaikkan harganya pada menit terakhir. Nak, sebaiknya kamu menahan diri. Liansing mengepalkan tangannya karena marah. Saya benar-benar tidak ingin menjualnya, tolong jangan mempersulit saya. Pemuda jujur itu berkata dengan lemah. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Dia menghentikan Liansing. Saya sangat menginginkannya, sebutkan harganya. Dia memandang pemuda yang jujur itu. Liansing dan dendam tidak bisa berkata-kata. Xia Qingchen benar-benar tidak tahu cara membeli sesuatu, bukan? Akan aneh jika pihak lain tidak membantainya dengan kejam setelah dia mengungkapkan keinginannya. 1 miliar. Pemuda berpenampilan jujur itu mengatakan sebuah nomor. Apa? Mata Graji terbuka lebar. 1 miliar. Tidak disangka dia berani menawar. Saya memelihara ikan ini, kata pemuda jujur itu dengan kaku. Saya memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Jika saya tidak membutuhkan uang, saya tidak akan menjualnya. Pedagang pasar gelap. Liansing memutar matanya. Perasaan yang mendalam. Jika Anda punya perasaan, mengapa Anda menjualnya? Baiklah, saya akan membelinya seharga 1 miliar. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Graji dan Liansing terus mengirimkan sinyal ke Xia Qingchen dengan mata mereka. Bagaimana dia bisa dibantai seperti ini? Setidaknya bicara tentang harganya. Premisnya adalah ikan Anda segar. Jika kamu mati terlalu lama, kamu tidak akan memiliki nilai apapun, jawab Xia Qingchen. Mata pemuda yang tampak jujur itu bersinar karena kegembiraan, seolah dia baru saja menyembelih seekor domba gemuk. Jangan khawatir, mereka telah diawetkan dalam es sejak ditangkap. Pastinya segar. Biarkan aku menciumnya. Xia Qingchen berjongkok. Dia membuka mulut ikan itu dan mengendusnya. Pemuda berpenampilan jujur itu terkejut. Bukankah sebaiknya Anda memeriksa insangnya untuk melihat apakah masih segar? Logika macam apa mulut Wenyu itu? Namun, melihat Xia Qingchen tidak melakukan apapun yang merusak ikan petir, dia tidak menghentikannya. Sesaat kemudian, pemuda berpenampilan jujur itu menggosok telapak tangannya dan berkata, "Pelanggan, ini segar. Jangan khawatir. Apakah Anda ingin berdagang di sini atau ingin pindah ke tempat yang lebih aman?" Ikannya bau. Tanpa diduga, Xia Qingchen mengerutkan alisnya dan meletakkan ikannya. Bagaimana mungkin? Pemuda berpenampilan jujur itu tidak mempercayainya dan datang untuk menciumnya. Bahkan sebelum dia mendekat, dia sudah bisa mencium bau busuk telur busuk yang menyengat. Ini sangat bau. Pemuda berpenampilan jujur itu tidak dapat mempercayainya. Ikan tersebut telah dibekukan dalam waktu yang lama, dan tidak mungkin berbau busuk meskipun dibiarkan di sana selama setahun. Kamu bahkan berani menjual ikan bau. Xia Qingchen menjentikkan lengan bajunya dan kiri. Pemuda yang tampak jujur itu bingung dan bingung. Sedikit yang dia tahu, Xia Qingchen sampai di sudut tanpa ada orang di sekitarnya. Dia buru-buru mengeluarkan botol kosong dan menghembuskannya beberapa kali. Kemudian, dia segera menutup botol tersebut. Dia terengah-engah, seolah tercekik. Sialang, apakah udara di mulut ikan bau itu begitu bagus sehingga masih perlu dijaga? Liansing menutup hidungnya dan berkata dengan nada meremehkan. Xia Qingchen membuka telapak tangannya, memperlihatkan botolnya. Lihat lebih dekat. Keduanya melihat lebih dekat dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Petir. Mata Liansing membelalak. Di dalam botol, ada bekas petir yang sangat lemah. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan tahu. Tepatnya, itu adalah petir purba di tubuh ikan petir. Ini adalah bahan yang sangat berharga yang hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan. Xia Qingchen tersenyum.
Otak Graji berputar dan langsung mengerti. Tuan Chen, ikan itu tiba-tiba menjadi bau. Mungkinkah karena Anda menyerap petir purba? Petik 1. Indera penciuman Graji sungguh luar biasa. Jika ikan guntur mulai berbau busuk, pasti sudah tercium sejak lama. Namun, bau busuk itu hanya muncul setelah Xia Qingchen mencium bau mulut ikan itu. Xia Qingchen menyimpan botol giok dan berkata dengan dingin, harga ikan guntur bisa dibeli 100 atau 200 juta. Pemuda itu menindas kami karena kami belum pernah melihatnya, jadi dia meminta 500 juta. Tadinya saya beli kalau 500 juta, tapi dia menaikkan harganya menjadi 1 miliar. Kalau begitu, jangan salahkan Xia Qingchen karena memberinya pelajaran. Saya harap setelah pelajaran ini, dia akan belajar menahan diri di Sky Moon Ridge. Hilangnya uang 100 juta merupakan kerugian yang sangat besar bagi pemuda jujur tersebut. Graji terkekeh. Aku tahu itu. Saya tahu Tuan Chen tidak akan mudah berubah. Tapi Tuan Chen, apa gunanya petir primordial? Dengan enggan bertanya setelah jeda. Itu adalah bahan utama untuk membuat obat rahasia tingkat astral menengah, jawab Xia Qingchen, jika saya dapat menemukan beberapa bahan tambahan, saya dapat memulai ramuannya. Kalau begitu, ayo terus mencari. Mata Lian Xing berbinar. Kelompok itu hendak pindah. Tiba-tiba, mereka melihat barisan biksu memegang tongkat bergegas menuju pusat kota. Hati Xia Qingchen bergetar dan dia bergegas mendekat. Ketika dia tiba, dia menemukan sudah banyak orang yang menonton. Di tengah lapangan, seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an menangis dengan sedihnya. Di sampingnya ada binatang iblis yang telah dipukuli sampai mati, dan sebuah kereta rusak. Dilihat dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi sedan pembawa kastil angin kuning. Di samping pembawa sedan, seorang pemuda mabuk berbaju perak melepaskan ikat pinggangnya dan mengencingi pembawa sedan di depan umum. Pembawa sedan itu mungkin takut dipukuli. Dia hanya berani memeluk tubuhnya dan meringkuk di samping mayat binatang iblis itu. Dia membiarkan pemuda berpakaian perak itu mengencingi dirinya. Aksi ini menarik perhatian penonton. Tapi tidak ada yang melangkah maju. Ini karena pemuda berbaju perak itu memakai gelang sisik ikan. Itu adalah lencana kamar dagang nomor 1 di Silver Lake. Itu berbeda dari 2 sekte dewa, 4 kuil kuno, 8 tempat suci, dan status bawah tanah para pedagang di punggung bukit langit dan bulan. Itu adalah kamar dagang terbesar di Silver Lake dan kekuatan seni bela diri terbesar di Silver Lake. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Minggir. Untungnya, para biksu prajurit kuil angin yang tersembunyi tiba dengan tongkat mereka. Pada saat ini, pemuda berbaju perak telah selesai menaburkan bedak. Dia mengguncang ikat pinggangnya dan dengan tergesa-gesa mengencangkannya. Apa yang telah terjadi? Teriak seorang biksu pejuang yang galak. Dia tidak memarahi pemuda berpakaian perak yang menyebabkan masalah. Sebaliknya, justru si pembawa sedan tua yang penuh luka dan kencing. Lelaki tua itu tampak seperti baru saja bertemu juru selamatnya. Dia buru-buru bangkit dan berlutut di tanah, "Guru, mohon keadilan bagi orang tua ini. Saya mengirim tamu ini ke tujuan, tetapi dia bersikeras bahwa saya membawanya ke tempat yang salah. Bukan. Hanya saja dia tidak membayarku, tapi dia juga memukuliku. Tidak apa-apa jika kamu melukaiku, tapi kamu bahkan membunuh binatang iblisku. Bagaimana aku bisa hidup?" Orang tua itu adalah orang biasa pada tahap konstelasi minor. Menjadi pembawa sedan di luar pada usia 70 atau 80 tahun, terlihat pasti ada beban yang berat di rumah. Dia tidak punya pilihan selain bekerja di usia yang begitu tua. Biksu bela diri itu memandang pemuda berpakaian perak itu. Namun, keganasan di wajahnya benar-benar tersembunyi, dan dia berkata dengan sopan dan hampir menyanjung, "Tuan Muda Lao, bagaimana menurut Anda?" Status pemuda berjubah perak seharusnya tidak biasa. Oleh karena itu, biksu manapun yang datang pasti mengenalnya. "Aku akan ke Menara Chongyang. Dia membawaku ke sini, tentu saja aku berada di tempat yang salah." Pemuda berpakaian perak berkata dengan suara nyaring. Semua orang sangat marah. Gedung Chongyang hanya berjarak 20 langkah dari tempat ini. Karena sedang diperbaiki, mereka tidak bisa mendekat, sehingga hanya bisa berhenti di sini. Orang ini sepenuhnya menggunakan anggur untuk menimbulkan masalah. Jadi begitu, biksu prajurit itu mengangguk menyadari.
Dia menoleh ke arah pembawa sedan dan melambaikan tangannya, baiklah, kamu yang salah duluan, jadi kamu tidak bisa menyalahkan Tuan Muda Lao. Kembali. Apa? Orang tua itu segera berlutut di depannya dan menarik lengan bajunya. Tuan, dia menghancurkan penghidupan saya. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Biksu prajurit itu memasang ekspresi galak di wajahnya saat dia melemparkan lelaki tua itu dari kudanya. Bab 534, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Dia membersihkan urin di lengan bajunya dengan jijik dan mengerutkan kening. Apakah kamu buta? Tuan Muda Lao sangat mabuk, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh binatang iblismu? Segera tersesat. Jika kamu terus menggangguku, aku akan menghukummu karena kejahatan mengganggu ketertiban. Kepala lelaki tua itu berdarah karena terjatuh, dan rambut putihnya berserakan. Tubuh pucatnya bergetar, bibirnya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Dia memandang Tuan Muda Lao, biksu prajurit, dan binatang iblisnya yang sudah mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di atas mayat binatang iblis itu dan menangis. Biksu prajurit itu mengerutkan kening dan memerintahkan kedua bawahannya, buang dia ke samping. Hal ini akan mempengaruhi citra kota dan membuat tamu asing di Silver Lake tidak senang. Kedua biksu itu segera melangkah maju dan menarik lelaki tua itu ke samping. Setelah itu, dia benar-benar mengambil mayat binatang iblis itu dan pergi. Apa yang sedang kalian lakukan? Orang tua itu menerkam. Namun, dia ditendang oleh seorang biksu. Dia memasang senyuman palsu dan berkata, tentu saja kami akan mengambilnya kembali sebagai bukti. Apakah menurut Anda kami akan menjualnya? Mereka ada di sana untuk menjual. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis di tahap konstelasi utama, dan material di tubuhnya bernilai sejumlah uang. Kamu sekelompok bandit, orang tua itu terbaring di tanah, wajahnya tertutup abu saat dia berteriak putus asa. Seorang biksu berbalik dan menendang kepalanya. Tua, siapa yang kamu panggil bandit? Kamu tidak dapat merusak reputasi kuil anginku yang tersembunyi. Tetapi, kakinya belum mendarat. Kaki panjang yang secepat cambuk menyapu pinggangnya. Kaca, suara pecah yang tajam bergema di tempat. Dia berguling kembali dengan kecepatan lebih cepat. Pada saat dia berhenti, matanya sudah berputar ke belakang dan dia pingsan di tempat. Pinggangnya patah. Tanpa pengobatan dari dokter terkenal, dia akan cacat seumur hidup. Semua orang menoleh. Dia melihat seorang pemuda berbaju hijau berdiri di belakang lelaki tua itu dan perlahan menarik kakinya ke belakang. Dia meletakkan telapak tangannya di bahu lelaki tua itu dan menggunakan kekuatan bintangnya untuk menghilangkan semua air seni dan debu dari tubuh lelaki tua itu. Kamu mungkin akan bangkit. Xia Qingchen berbicara dengan hangat. Orang tua itu berdiri dengan hormat dan menatap Xia Qingchen tanpa berkedip. Untuk bisa melumpuhkan biksu prajurit dari kuil angin tersembunyi dengan satu tendangan, dia bukanlah orang biasa. Kamu sangat berani. Dua biksu yang tersisa menegur. Kepala para biksu memasang ekspresi garang. Mata Xia Qingchen sedikit menoleh dan menatapnya. Aku tidak terlalu berani dalam aspek lain, tapi aku punya keberanian untuk menghajar bandit. Biksu prajurit itu berjalan mendekat dengan tongkatnya, menghina para biksu kuil angin tersembunyi sebagai bandit. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk merusak reputasi kuil angin tersembunyi? Petik 1. Xia Qingchen berdiri di tempat, kakinya tidak bergerak sama sekali. Bukankah kamu sendiri yang menghancurkan reputasi kuil angin tersembunyi? Jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang boleh melakukan hal itu, dan tidak ada orang lain yang boleh mengatakannya. Pemimpin biksu itu terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia mengangkat dadanya dan mengayunkannya dengan kejam ke arah kepala Xia Qingchen. Dia merenung mengingat usia Xia Qingchen, kekuatannya tidak boleh terlalu tinggi. Setidaknya, itu jauh dari sebanding dengan dia, pemimpin para biksu di posisi bintang kecil. Tapi siapa yang tahu? Ketika gada itu menghantam 3 kaki di atas kepala Xia Qingchen, gada itu pecah dan menimbulkan suara retakan. Lapisan aliran udara yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengalir 3 kaki di atas kepalanya. Tengah posisi bintang tengah, pemimpin biksu prajurit itu tersentak. Di punggung Bukit Langit Bulan, berapa banyak kultivator berusia 19 tahun yang bisa mencapai tingkat bintang menengah? Kamu tahu, Xia Qingchen mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Bang!
Pemimpin biksu prajurit segera dikirim terbang, dan dia berguling 4 atau 5 kali di tanah. Debu di wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah Xia Qingchen telah tiba di hadapannya dan menatapnya dengan mata dingin. Saya ingin tahu apakah Anda berasal dari punggung bukit langit bulan atau danau perak. Ketika mereka tiba, mereka dengan jelas melihat pemuda berbaju perak sedang mengencingi lelaki tua itu. Setelah mengetahui kebenarannya, dia harus memahami bahwa pemuda berpakaian peraklah yang menyebabkan masalah. Kenapa dia harus berbaring dengan mata terbuka? Pemimpin para biksu menelan ludahnya dan berkata, ini adalah urusan kastil angin kuning. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Bagaimana jika aku ingin ikut campur? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu sebaiknya kamu berdoa agar kamu bisa menahan amarah kepala biara kami, kata pemimpin para biksu. Maksudmu Liu Qing, kan? Xia Qingchen berbicara dengan nada menghina, aku membunuh muridnya, Yu In. Saya tidak melihat dia melakukan apapun terhadap saya. Apa? Pemimpin biksu prajurit itu gemetar. Matanya dengan cepat melebar, dan giginya bergemeletuk. Kamu, bisakah kamu menjadi Xia Qingchen? Masalah Xia Qingchen membunuh Yu, tepat di depan kepala biara telah menyebar ke seluruh kuil angin yang tersembunyi. Dia adalah dewa pembunuh yang tidak takut pada apapun. Siapa yang tidak takut? Dia benar-benar menemuinya. Ya, katakan padaku, jika aku membunuhmu, apa yang bisa dilakukan Liu Qing padaku? Yu In telah membunuh murid penting seperti itu, namun Liu Qing tidak bisa melakukan apapun pada Xia Qingchen. Apalagi pemimpin biksu biasa seperti dia. Yang terakhir sangat ketakutan dan segera bersujud dan memohon belas kasihan, tolong lepaskan kami, Tuan Xia. Kami hanya mengikuti perintah. Xia Qingchen tertawa jahat, bertindak berdasarkan perintah. Tapi siapa yang menyuruhnya menindas lelaki tua yang tidak bisa diandalkan siapapun? Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Bantu aku melakukan 2 hal, kata Xia Qingchen. Baiklah, baiklah. Katakan, 10 sudah cukup. Pertama, berikan orang tua ini binatang iblis baru dan kereta. Pemimpin biksu itu segera mengangguk. Permintaan yang begitu sederhana, bagaimana mungkin sulit? Kedua, karena Anda adalah petugas penegak hukum, Anda harus bertindak sesuai hukum. Yang disebut Tuan Muda Lao ini menghancurkan harta benda orang lain dan memukuli orang lain. Paling tidak, telapak tangannya patah, bukan? Mata Xia Qingchen dingin. Yang paling dia benci adalah orang luar yang berkolusi dengan orang dalam dan menindas orang dalam. Ah! Pemimpin para biksu terkejut, saya khawatir saya tidak dapat melaporkan hal ini kepada atasan karena status Tuan Muda Lao sangat tinggi. Mata Xia Qingchen menyipit. Pemimpin para biksu bisa merasakan niat membunuh Xia Qingchen dan bergidik. Aku akan melakukannya, aku akan segera melakukannya. Dia segera berdiri dan berjalan ke arah pemuda berbaju perak itu dengan ragu-ragu. Dia berkata dengan sopan, Tuan Muda Lao, Anda tahu. Satu-satunya tanggapan yang ia dapatkan hanyalah tamparan dari Tuan Muda Lao. Dan sepasang mata dingin. Lihatlah ibumu. Mengapa kamu tidak mencoba menyentuh sehelai rambut pun milikku? Pemimpin para biksu tidak berdaya. Jika dia tidak menekan orang ini sekarang, dia akan kehilangan nyawa kecilnya. Saya minta maaf telah menyinggung perasaan Anda, Tuan Muda Lao, tetapi saya terpaksa melakukan ini. Dia mengambil keputusan dan berteriak. Kemudian, dia meraih Tuan Muda Lao. Hah! Siapa yang mengira Tuan Muda Lao benar-benar akan meledak dengan kekuatan luar biasa dari bintang tengah tingkat pertama? Dia mencibir dan menamparkan kepala pemimpin biksu kesatria itu. Konsekuensi dari posisi bintang tengah yang mengenai kepala posisi bintang kecil dari jarak dekat dapat dibayangkan. Pemimpin biksu itu memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Jangan bercermin saat kamu bersikap tidak masuk akal padaku. Tuan Muda Lao meludahi mayat kepala biksu bela diri dan bersiap untuk pergi dengan tangan di belakang punggung seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Tetapi, dia baru saja mengambil beberapa langkah. Sebuah suara samar datang dari belakangnya, kamu membunuh bintang kecil dengan satu tamparan. Kamu benar-benar mabuk. Tadi, pemimpin para biksu masih berusaha membelanya. Orang ini sedang mabuk, jadi mustahil baginya untuk membunuh binatang iblis itu. Sekarang, dia sendiri telah dipukuli sampai mati. Tuan Muda Lao hanya menoleh, kesombongannya masih ada.
Jangan ikut campur dalam urusanku, dan kamu tidak berhak ikut campur. Bab 535 Ketakutan yang berkepanjangan. Aku tidak bisa mengganggumu di tempat lain, tapi kamu tidak bisa begitu lancang di Sky Moon Ridge. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia dengan santai mengeluarkan pedang yang patah, bilahnya dingin. Itu berubah menjadi bayangan dan terpotong. Kamu tahu siapa aku? Tuan Muda Lao sangat marah, beraninya kamu menyerangku. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan sepasang wugu dari pinggangnya dan memblokir pedang yang patah itu. Namun, bagaimana artefak nirwana biasa bisa menahan ketajaman pedang yang patah? Hasilnya jelas sekali. Wugu itu langsung dipotong menjadi dua. Momentum pedang patah itu tidak berkurang saat pedang itu menembus pergelangan tangan Tuan Muda Jiang. Meski itu hanya secercah cahaya. Namun, pedang Qi telah menembus pergelangan tangan Tuan Muda Lao. Hanya teriakan yang terdengar. Pergelangan tangan Tuan Muda Lao terpotong rapi. Lukanya sehalus cermin, dan tidak ada darah yang keluar. Wus! Pedang patah itu berputar dan menusuk tepat di tengah alis Tuan Muda Lao. Persis seperti ujung pedang yang berjarak 3 inci. Pedang yang patah itu berhenti tiba-tiba. Itu adalah Xia Qingchen. Dia melintas dan meraih gagang pedang yang patah. Walaupun demikian, pedang Qi juga meninggalkan bekas pedang di dahi Tuan Muda Lao, yang sulit disembuhkan. Dia percaya bahwa butuh waktu lama baginya untuk pulih. Saya tidak ingin tahu siapa Anda. Aku hanya tahu bahwa aku adalah orang yang menepati janjiku. Aku bilang aku akan mematahkan telapak tanganmu, dan aku akan melakukannya. Segera setelah, Xia Qingchen menjentikkan ujung pedangnya dan membuka kerah pakaian Tuan Muda Lao. Beberapa benda jatuh dari sana. Itu termasuk beberapa kartu cahaya perak. Dia memilih satu yang bernilai 10 juta dan melemparkannya ke orang tua itu, sambil berkata, tinggalkan kastil angin kuning dan hiduplah dalam pengasingan. Itu adalah sebuah kehidupan. Keluarga lelaki tua itu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika mereka terus tinggal di kastil angin kuning. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu dia langsung merasa bersyukur. Terima kasih, pendekar pedang muda. Terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Dia mengambil kartu cahaya perak dan segera mengemas barang-barang di tanah. Xia Qingchen menatap Tuan Muda Lao, dan Tuan Muda Lao juga menatap Xia Qingchen dengan tatapan penuh kebencian. Xia Qingchen, jika kamu punya nyali, tunggu di sini dan jangan pergi. Dengan itu, dia langsung kabur. Jelas sekali, mereka akan mendapatkan bantuan. Tuan Chen, jangan bunuh dia. Kami tunggu saja di sini. Graji berdiri, menyilangkan kaki depannya di depan dada, dan mengangkat lehernya. Xia Qingchen mengangguk, kamu benar. Jadi, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan pergi bersama Lian Xing. Graji tertegun dan langsung mengejarnya. Ia berkata dengan canggung, bukannya aku takut pada mereka. Saya hanya perlu mencari beberapa bahan tambahan untuk Master Chen. Seperti yang dia katakan, orang tua yang hendak pergi mengingatkan, pahlawan muda, kamu ingin mencari bahan. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda sebaiknya pergi ke Aula 5 harta karun setempat. Orang tua itu telah berada di sini sepanjang tahun dan mengetahui kastil angin kuning seperti punggung tangannya. Apakah Aula 5 harta karun sangat terkenal? Xia Qingchen, apa yang aku lakukan? Orang tua itu tertawa, 5 Aula harta karun, Anda mungkin menganggapnya asing, tetapi 5 kamar dagang di Lingnan pasti terkenal, bukan? 5 kamar dagang. Itu adalah 5 kamar dagang utama yang berspesialisasi dalam menjual obat-obatan rahasia menara pendengaran salju. Untuk memperluas pasar di luar Sky Moon Ridge, 5 kamar dagang telah membentuk aliansi yang disebut Aula 5 Harta Karun, kata lelaki tua itu. Karena didirikan setengah tahun yang lalu, wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Xia Qingchen tercerahkan. Dengan sumber daya keuangan dari 5 kamar dagang dan fakta bahwa mereka telah mendirikan benteng di Kastil Angin Kuning. Itu harus berisi semua bahan berharga dari Kastil Angin Kuning. Namun, Aula 5 Harta Karun tidak menerima tamu dengan mudah. Hanya tamu penting yang terbuka untuk mereka. Pahlawan muda, sebaiknya Anda mencari koneksi dan melihat apakah Anda dapat membuat pengecualian. Namun, Xia Qingchen bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika itu adalah 5 kamar dagang, maka itu akan mudah. Dia mendongak dan mengangguk. Terima kasih. Juga, segera pergi.
Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan pergi, meninggalkan seorang lelaki tua yang tertegun. Pada waktu itu, kuil angin tersembunyi, kuil. Tuan Muda Lao mencengkeram pergelangan tangannya yang patah dan berdarah dan bersandar di kursi empuk, meratap dalam kesedihan. Tidak ada bunga yang setengah jongkok di depannya. Dengan kepala penuh keringat, dia dengan hati-hati membalut lukanya, Tuan Muda Lao, jangan bergerak. Aku tidak bisa membalut lukamu seperti ini. Sampah. Tuan Muda Lao mengangkat kakinya dan tidak menendang dada bunga apapun, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kebencian Tuan Muda Lao melonjak ke langit, kalian dari kuil angin tersembunyi adalah sampah. Sebenarnya ada penjahat yang mematahkan tanganku di bawah yurisdiksiku. Tidak ada bunga yang menahan rasa sakit di dadanya. Dia sangat marah. Seberapa terhormat statusnya, dia sebenarnya diperlakukan sebagai pelayan oleh Tuan Muda Lao, dipukuli dan dimarahi. Namun dia tidak berani melawan. Itu karena Tuan Muda Lao adalah anggota klan dari pasukan nomor 1 di Danau Silversin. Kuil angin tersembunyi adalah kuil kuno yang mengalami kemunduran. Bagaimana mereka berani menyinggung perasaan mereka? Tuan Muda Anggur, jangan khawatir. Kami sedang mengumpulkan biksu bela diri, dan kami akan segera mengumpulkan cukup banyak orang untuk membantu Tuan Muda Wine menemukan penjahatnya, Xia Qingchen. Tidak ada bunga yang lebih marah. Xia Qingchen lagi. Dia tidak hanya merebut aura Buddha di kuil Jing Yuan Zhen, tapi dia juga berlari ke wilayah kuil angin tersembunyi dan melukai tamu kuil angin tersembunyi. Dia akan melawan kuil angin tersembunyi sampai akhir. Kemarahan Tuan Muda Lao tidak dapat diredakan, dan dia memarahi, bukankah itu karena kuil angin tersembunyimu terlalu pengecut? Kecil sembarangan berani menggunakan kekerasan padaku di wilayahmu. Enyah, sampah yang tidak berguna. Tidak ada bunga yang menanggung penghinaan dan diam-diam meninggalkan aula. Hatinya dipenuhi kebencian terhadap Xia Qingchen. Dia juga sangat membenci Tuan Muda Lao yang arogan. Dia adalah reinkarnasi dari anak rohani, jadi mengapa dia harus menjadi pelayan? Hehe, Tuan Muda Lao, jangan tidak sabar, terdengar tawa kecil. Itu adalah Liu Qing. Jangan khawatir, Tuan Muda Lao, dia menghibur. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengundang dokter terbaik di Silver Lake Anda untuk datang dan menyatukan telapak tangan Anda yang terputus. Dan sebagainya. Baru pada saat itulah ekspresi Tuan Muda Lao sedikit mereda, dan dia mendengus, masalah ini sangat mempengaruhi persepsi klan Lao kita tentang kuil angin tersembunyi. Kami bahkan mungkin mengurangi dukungan sumber daya kami untuk Anda mulai tahun depan. Kuil angin tersembunyi terletak di gurun terpencil. Sayangnya, sumber daya sangat langka. Dukungan klan Laos sangat diperlukan agar dapat terus berlanjut hingga saat ini. Tuan Muda Lao, jika Anda memiliki instruksi, harap beritahu kami. Kuil angin yang tersembunyi pasti akan melaksanakannya. Liu Qing sedikit membungkuk dengan sikap tersanjung. Itu benar, suasana hati Tuan Muda Lao tenang, itu akan baik-baik saja selama kita menemukan Xia Qingchen itu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu beruntung. Hari ini, pria Xia itu hanya menyakitiku. Jika dia secara tidak sengaja melukai Tuan Jin yang ada di pertemuan itu, dan menghancurkan kesepakatan besar yang telah kita peroleh dengan susah payah, kuil angin yang tersembunyi akan musnah. Wajah Liu Qing dipenuhi ketakutan. Klan Lao jarang mengirim anggota klannya ke Sky Moon Ridge. Biasanya, mereka adalah kepala pelayan dari klan Lao. Kunjungan pribadi Tuan Muda Lao ke punggung Bukit Bulan Surgawi adalah untuk menandatangani perjanjian penting dengan Aula 5 Harta Karun. Isi perjanjian tersebut terkait dengan apakah obat rahasia menara pendengar salju dapat dijual di Danau Perak. Klan Lao sangat mementingkan manfaat besar yang diwakili oleh obat rahasia menara pendengar salju. Klan Lao telah membayar harga dan waktu yang mahal untuk berhasil. Bagaimana bisa dihancurkan? Benar? Benar, Liu Qingwei mengangguk. Tuan Muda Lao dan Tuan Muda Jin, perwakilan dari 5 aula harta karun, berkumpul dan pergi bersama dengan kereta binatang. Tuan Jin turun dari mobil di tengah jalan dan melarikan diri. Kalau tidak, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Tuan Jin, dia akan membatalkan perjanjian itu karena marah, dan konsekuensinya akan sangat buruk. Memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Saat ini, sekelompok biksu berkumpul di pintu masuk. Tuan Muda Lao, semuanya ada di sini, kata Liu Qing. Tuan Muda Lao turun dari tempat tidur dan berteriak dengan cemas, pergi.
Temukan itu dan potong dia menjadi 8 bagian. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Bukankah Cloud Buddha ingin melindungi Xia Qingchen? Saat ini, bahkan klan Lao, kekuatan nomor 1 di wilayah tetangga, menginginkan kematian Xia Qingchen. Apalagi yang bisa Yun Fo gunakan untuk melindunginya. Bab 536, Batalkan Pembagian. Pada saat ini dan di tempat itu, Xia Qingchen tiba di Aula 5 Harta Karun. Ada 10 penjaga bersenjata di depan aula, semuanya telah mencapai level bintang minor. Selamat datang, Tuan Muda Xia. Xia Qingchen baru saja tiba di pintu masuk ketika 10 penjaga bersenjata menyambutnya dengan hormat. Dia terkejut. Dia mengira bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga sebelum dia bisa memasuki Aula 5 Harta Karun yang sulit dimasuki oleh orang biasa. Memasuki. Kalian mengenalku? Xia Qingchen bertanya. Tuan Muda Xia, semua orang di Aula 5 Harta Karun telah mencatat penampilan Anda, jawab penjaga itu. Aula 5 Harta Karun didirikan oleh Xia Qingchen. Mereka bisa menyinggung siapapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia lakukan adalah menyinggung perasaan Xia Qingchen. Oleh karena itu, semua orang di Aula 5 Harta Karun diharuskan mengingat penampilan Xia Qingchen. Mereka harus mengenalinya saat mereka bertemu dengannya. Kalau tidak, dia akan diusir dari Aula 5 Harta Karun. 5 pemimpin persekutuan cukup perhatian, 5 Harta Karun Hall. Xia Qingchen bergumam, siapa yang bertanggung jawab atas balai 5 Harta Karun setempat? Petik 2. Tuan Muda Xia, ini Tuan Muda Jin Lin Fei. Dia, Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa, punggung bukit bulan surgawi sekecil ini. Dia bisa bertemu Jin Lin Fei kemanapun dia pergi. Bawa aku menemuinya. Xia Qingchen berbicara. Penjaga itu tidak mengetahui identitas sebenarnya Xia Qingchen, tetapi dia tahu bahwa dia sangat dihormati oleh 5 pemimpin persekutuan dan tidak berani meremehkannya. Di ruang tunggu, Jin Lin Fei sedang menikmati secangkir teh dingin di depannya. Dia duduk di depan meja dan melihat perjanjian di atas meja, mengerutkan kening. Itu sulit. Jelas sekali dia sangat khawatir. Dong dong, ada ketukan di pintu. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak mengganggumu tanpa seizinku? Jin Lin Fei mengerutkan kening. Melapor kepada Tuan Muda Jin, jawab penjaga itu Tuan Muda Xia Qingchen, Tuan Muda Xia, yang datang mengunjungi Anda. Apa? Jin Lin Fei terkejut, dan dia tidak sengaja menumpahkan tehnya ke atas meja. Dia segera berdiri dan membuka pintu secara pribadi. Dia menemukan bahwa orang yang berdiri di luar pintu sebenarnya adalah Xia Qingchen. Silakan masuk, Jin Lin Fei berkata dengan penuh semangat. Kelompok itu masuk. Setelah menutup pintu, Jin Lin Fei segera berlutut dan membungkuk hormat kepada Xia Qingchen. Salam, Tuan Xia. Xia Qingchen membantunya berdiri dan tersenyum. Kamu dan aku adalah teman, tidak perlu terlalu formal saat kita bertemu secara pribadi. Jin Lin Fei tergerak. Status Xia Qingchen saat ini luar biasa, dan dia bisa mengendalikan nasib 5 asosiasi pedagang besar. Bahkan generasi ayahnya pun harus sujud kepadanya. Namun, Xia Qingchen tidak pernah meremehkan temannya ini karena hal ini. Saudara Xia, mengapa kamu datang ke tempat terpencil seperti ini? Jin Lin Fei sangat bersemangat dan penasaran. Xia Qingchen mengeluarkan daftar nama, dan sisa bahan tambahan tercantum di dalamnya. Aula 5 Harta Karun memiliki bahan-bahan ini, kan? Jin Lin Fei melihat sekilas daftar itu dan segera menyerahkannya ke pintu, daftar semua bahannya. Siapkan 100 porsi dan kirimkan dalam 15 menit. Xia Qingchen sangat puas dengan sikapnya. Bagaimana penjualan obat rahasianya akhir-akhir ini? Ini adalah pertama kalinya Xia Qingchen bertanya. Di masa lalu, dia menyerahkan urusannya kepada 5 kamar dagang untuk dikelola dan tidak peduli. Sangat bagus, kata Jin Lin Fei. Itu sudah menempati 70% bidang terkait. Sekarang, kami sedang bersiap untuk memperluas ke wilayah lain, dan kami telah menandatangani kontrak dengan lebih dari 10 wilayah. Xia Qingchen tidak mengalami perubahan ekspresi. Itu sesuai ekspektasinya. Apalagi dia sangat percaya diri dengan pengobatan rahasianya. Dia yakin cepat atau lambat mereka akan menduduki sebagian besar wilayah sejuk. Apakah ada masalah? Xia Qingchen bertanya. Dia mendengar desahan Jin Lin Fei di luar pintu. Jin Lin Fei tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun dari Xia Qingchen. Dia berkata, sejujurnya,
Ini kontrak ini. Dia mengirimkannya ke Xia Qingchen. Xia Qingchen meliriknya. Itu adalah kesepakatan antara Aula 5 Harta Karun dan tempat lain, Gunung Awan Terapung. Apa masalahnya? Gunung Awan Terapung sangat luas dan memiliki banyak orang. Permintaan obat rahasia jauh melebihi daerah lain, sehingga jumlah obat rahasia yang dibutuhkan dalam perjanjian sangat besar. Tetapi sumber daya kami terbatas. Jika kita memenuhi semua kebutuhan Gunung Awan Terapung, wilayah lain pasti akan terkena dampaknya. Xia Qingchen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kami akan membatalkan bagian dari Danau Silver Glow. Mengapa Danau Perak? Jin Linfei bertanya dengan ragu. Saya tidak menyukainya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Lao Si dari Silver Lake telah meninggalkan kesan buruk padanya. Jika dia mengurangi bagiannya, surga tidak akan mentolerirnya. Jin Linfei berkata, ini, saya baru saja berdiskusi dengan perwakilan Danau Perak, dan kami sudah membuat rancangannya. Jika kami membatalkannya, kami pasti akan menyinggung klan Laos di Danau Perak. Bukan aku, kata Xia Qingchen dengan tenang, jika kita ingin berkembang, kita harus siap menyinggung orang lain. Masuknya obat rahasia rumah Tingshui dalam jumlah besar pasti akan berdampak buruk pada industri obat rahasia setempat. Konflik tidak bisa dihindari. Aula 5 Harta Karun memiliki reputasi berpandangan jauh ke depan dan seharusnya melakukan persiapan. Tentu saja kami tidak takut dengan kekerasan. Pada tahun lalu, 5 Harta Karun Hall telah merekrut cukup banyak pembangkit tenaga listrik top untuk menghalangi wilayah manapun. Tidak ada yang berani gegabah. Mengintimidasi wilayah manapun. Dua patriark paling kuat dari gerbang dewa di punggung Bukit Langit dan Bulan setidaknya berada di puncak alam bulan kecil. Bisakah mereka mengatasinya? Jika itu masalahnya, kelima pemimpin persekutuan memang telah melakukan banyak persiapan. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Saudara Xia, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi klan Lao memiliki resep rahasia yang unik, kata Jin Linfei, itu adalah obat rahasia yang ditargetkan pada posisi bintang tengah, yang dapat menggandakan kecepatan kultivasi orang biasa. Obat rahasia ini bisa disebut sebagai obat rahasia nomor 1 di alam sejuk. Xia Qingchen bingung, obat ini laris manis. Apakah ini ancaman bagi kalian semua? Petik 1. Tidak, produksi obat ini sangat rendah, hanya 100 pil setahun, dan hanya diberikan secara gratis. Xia Qingchen segera memahami arti di balik ini. Selama bertahun-tahun, klan Lao telah membagikan banyak obat rahasia, sehingga mereka memiliki jaringan dan sumber daya yang kuat. Jika rancangan undang-undang tersebut dirobek sekarang, klan Lao akan marah besar. Mereka dapat menggunakan koneksi mereka untuk mempengaruhi wilayah lain dan mencegah masuknya obat rahasia dari Sky Moon Ridge. Mengapa kita tidak pindah ke wilayah lain? Jin Linfei bertanya. Dia bisa menyinggung semua domain. Hanya klan Lao di Silver Lake yang perlu mempertimbangkan dengan cermat. Tidak dibutuhkan. Telapak tangan Xia Qingchen terbanting ke atas meja. Sebuah resep rahasia muncul di atas meja. Jika Anda dapat menemukan cukup banyak petir primordial, koneksi klan Lao akan hilang. Jin Linfei melihatnya dan terkejut. Selain petir primordial, bukankah material lain yang diminta Xia Qingchen sebelumnya? Ini, obat rahasia posisi bintang tengah dapat menggandakan kecepatannya. Xia Qingchen perlahan berbicara. Sangat cepat. Apa? Jin Linfei terkejut. Dia melihat resep pil lagi dengan kegembiraan di matanya. Posisi bintang tengah meningkat 2 kali lipat. Barang-barang yang diambil Xia Qingchen memang merupakan harta karun yang luar biasa. Obat rahasia klan Lao, yang menggandakan kecepatan kultivasinya, telah menarik banyak ahli di punggung Bukit Langit Bulan. Jika harganya naik 2 kali lipat, mungkin banyak kekuatan yang akan meminta mereka untuk menjualnya. Pada saat itu, mengapa dia takut dengan koneksi Lao? Petir primordial sulit ditemukan, jadi sebaiknya Anda membuat persiapan yang cukup sebelum mengumumkannya. Xia Qingchen menyarankan. Kami mengerti, kami mengerti. Jin Linfei mengangguk. Saat ini, para petugas membawa semua bahan tambahan. Xia Qingchen mengambilnya. Dia kemudian berdiri. Aku akan pergi dulu. Tunggu, kata Jin Linfei. Saudara Xia, tidakkah Anda akan bertanya berapa banyak uang yang Anda hasilkan dari pengobatan rahasia dalam 2 tahun terakhir? Xia Qingchen belum pernah menanyakan hal ini sebelumnya. Dia tidak terlalu peduli dengan uang.
Berapa harganya? Dia bertanya dengan santai. Bab 537, jatuh dan tidak berperasaan. Jin Linfei mengangkat satu jari dan tertawa gembira, 0 triliun dolar Skymoon. Oh, reaksi Xia Qingchen tenang. Menurut perjanjian awal kita, 90% miliknya adalah milikmu. Kata Jin Linfei. Apa aku perlu menyerahkannya padamu sekarang? Tidak dibutuhkan. Xia Qingchen tidak membutuhkan uang. Mata Geraji dan Lian Xing berbinar, jangan, Tuan Chen. Tidak salahnya meninggalkan sejumlah uang saku, bukan? Petik 1. Xia Qingchen melirik Jin Linfei. Yang terakhir segera mengeluarkan 20 kartu. Satu-satunya perbedaan adalah kartu aneh dengan nyala api yang menyala. Ini adalah kartu Liang, kartu uang yang dikeluarkan oleh kediaman Pangeran Liang. Ini bisa digunakan di mana saja. Setiap kartu memiliki batas 1 miliar dolar Liang, yang setara dengan 1 miliar dolar bulan langit. Satu orang dan satu anjing masing-masing mempunyai 10, yang setara dengan 10 miliar Liang. Yuan, wahahaha, saya ingin membeli kembali 100 pembangkit tenaga listrik untuk menjadi karung tinju manusia saya. Lian Xing mengayunkan tinjunya, matanya bersinar. Geraji menghitung kartu-kartu itu satu persatu, sambil mengeluarkan air liur sambil berkata, biarkan saya menghitung berapa banyak barang bagus yang bisa saya beli dan berapa banyak anjing betina yang sangat cantik yang bisa saya tiduri. Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak. Itu benar-benar tiang emas kaisar. Bahkan setelah memberi mereka uang, masih sulit menyembunyikan sifat asli mereka. Ayo pergi, katanya. Xia Qingchen memimpin seorang pria dan seekor anjing keluar dari 5 harta karun. Aula, dia menghitung waktunya. Buddha awan seharusnya menyelesaikan pengumpulan sarira Buddha. Dia tidak tahu seberapa lengkap peta yang dilihatnya. Xia Qingchen ada di sana. Raungan seorang biksu terdengar. Raungan datang dari segala arah. Ratusan biksu bela diri bergegas mendekat, mengepung kelompok Xia Qingchen. Tuan Muda Lao dan tidak ada bunga juga datang bertanya. Saat dia melihat ke arah Xia Qingchen, aura sangat mengerikan memancar di hati Tuan Muda Lao. Saya sangat mengagumi keberanian Anda sebenarnya tidak pergi. Mereka mencari beberapa saat, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Xia Qingchen. Mereka mengira dia sudah melarikan diri. Awalnya dia tidak punya banyak harapan, tapi dia mengira Xia Qingchen akan benar-benar angkuh di kota yang ramai. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya. Apa, belumkah kamu mempelajari pelajaranmu? Petik 1. Tuan Muda Lao tanpa sadar mundur selangkah dan melirik ke banyak biksu prajurit di sekitarnya. Hatinya sudah ditentukan. Xia, kamu berada di ujung jalan. Apakah aku bisa memaafkan kuil angin yang tersembunyi atau tidak? Itu tergantung pada penampilanmu. Tuan Muda Lao mengedipkan mata tanpa bunga. Tuan Muda Lao tidak perlu mengatakan itu. Tidak ada bunga yang juga sangat membenci Xia Qingchen. Karena Xia Qingchen, dia tidak mendapatkan perawatan terbaik. Namun, bekas luka terkorosi di tubuhnya sudah menjadi luka permanen yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Pemberi sedekah Xia, bagaimana kabarmu? Kamu masih sama seperti biasanya. Tidak ada bunga yang menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Xia Qingchen bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan tenang, diam. Saya tidak ingin mendengar Anda berbicara. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Tidak ada wajah bunga yang membeku. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Seberapa besar Xia Qingchen meremehkannya. Pemberi sedekah Xia mengetahui kesalahannya tetapi menolak untuk berubah. Biksu malang ini hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membuat pemberi sedekah bangun. Lakukan. Banyak biksu segera bergegas maju. Meskipun mereka mempunyai banyak orang, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak tinggi. Itu tidak cukup untuk membuat Xia Qingchen tetap tinggal. Saat dia hendak bergerak, suara Jinlin datang dari Aula 5 Harta Karun, siapa yang menyebabkan masalah di depan Aula 5 Harta Karun. Mendengar ini, ekspresi Tuan Muda Lao berubah, dan dia dengan cepat berkata, semuanya, berhenti. Dia memasuki Aula 5 Harta Karun sendirian. Di halaman tengah, Fei Fan Jinlin sedang dalam suasana hati yang baik sambil menyesap tehnya. Dia mendengar suara di luar dan menghentikan mereka. Kakak Jin, aku minta maaf. Saat ini saya sedang berhadapan dengan musuh yang brutal. Kata Tuan Muda Lao. Siapa ini? Jin Linfei tidak berekspresi.
Dia melirik pergelangan tangan tuan muda anggur itu dan diam-diam terkejut. Benarkah ada seseorang yang berani menyakitinya? Seharusnya seseorang yang tidak mengetahui batas kemampuannya yang menabraknya, kan? Seseorang tanpa mata, bermarga sia. Sia, kelopak mata Jin Lin Fei bergerak-gerak. Xia Qingchen baru saja meninggalkan Aula 5 harta karun ketika keributan dimulai. Orang yang dia hadapi tidak mungkin Xia Qingchen, kan? Wuh. Sesosok tubuh masuk dan berkata dengan acuh tak acuh, dia mencari saya. Ekspresi Jin Lin Fei berubah drastis saat mendengar suara itu. Dia segera memelototi Tuan Muda Lao dengan tatapan dingin di matanya. Keluar dari Aula 5 harta karun. Dia akhirnya mengerti mengapa Xia Qingchen memilihnya dan membatalkan bagian klan Lao. Jadi ternyata Tuan Muda Lao telah dengan ceroboh menciptakan konflik antara dia dan Xia Qingchen. Tuan Muda Lao tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Jin Lin Fei tidak membantunya, dia setidaknya akan tetap netral. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia membantu Xia Qingchen. Tuan Jin, lihat tanganku. Itu dipotong oleh pria ini. Saya tidak melakukan hal buruk apapun. Pria inilah Tuan Muda Lao yang mencoba membela diri. Jin Lin Fei tidak mendengarkan sepatah kata pun. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, pergilah. Dia sangat marah. Mengesampingkan fakta bahwa Xia Qingchen mengendalikan jalur kehidupan Aula 5 harta karun. Bahkan jika dia tidak melakukannya, mengingat pemahamannya tentang Xia Qingchen, jika bukan karena Tuan Muda Jiang membuat kesalahan besar, bagaimana mungkin Xia Qingchen memutuskan pergelangan tangannya tanpa alasan? Tidak peduli betapa kacaunya Tuan Muda Lao, dia akhirnya mengerti. Xia Qingchen bukanlah orang biasa. Ekspresinya berubah lagi dan lagi. Dia menundukkan kepalanya dan meninggalkan Aula 5 harta karun. Saat dia hendak pergi, Jin Lin Fei menambahkan, juga, draft kami tidak valid. Tidak perlu membicarakannya lagi. Tuan Muda Lao menghentikan langkahnya dan berkata dengan heran, Saudara Jin, mengapa demikian? Bagaimana dia bisa menghancurkan kesepakatan penting antara kedua belah pihak untuk seorang pemuda yang biasa-biasa saja? Saat ini, Xia Qingchen berjalan mendekat, itu karena itu pesananku, ucapnya tenang. Pesanan Anda, Tuan Muda Lao memandang Xia Qingchen dengan tidak percaya. Setelah itu, dia menoleh ke Jin Lin Fei. Yang terakhir terdiam, diam-diam menyetujui kata-kata Xia Qingchen. Mendesis. Tuan Muda Lao tersentak tak percaya. Kamar dagang paling makmur di Sky Moon Ridge harus mendengarkan perintah seorang pemuda. Kamu adalah siapa di sana? Tuan Muda Lao akhirnya menganggapnya serius. Balasan Jin Lin Fei adalah ekspresi dingin. Seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Tinggalkan Aula 5 harta karun, dan beritahu orang-orang di luar untuk keluar dari sini juga. Mereka adalah sekelompok orang buta. Hati Tuan Muda Lao sedang kacau. Dia meninggalkan Aula 5 harta karun, mengkhawatirkan untung dan ruginya. Dia tidak bertemu Bunga, yang mencoba masuk ke Aula 5 harta karun, tetapi dihentikan oleh penjaga. Xia Qingchen juga menerobos masuk. Pernahkah kamu melihatnya? Ini harus dikirim ke neraka. Tidak ada Bunga yang berkata dengan marah. Tuan Muda Lao segera sadar kembali. Mendengar ini, dia tidak menamparkan bunga apapun, membuatnya berputar. Dia berkata, 11 potong lidahmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Dia dengan hati-hati melihat ke belakang. Dia takut Xia Qingchen akan mendengar kata-katanya sebelumnya. Tidak ada Bunga yang tercengang. Dialah yang ingin menghajar Xia Qingchen, dan sekarang, dialah yang bahkan tidak diizinkan memarahi Xia Qingchen. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada Bunga yang begitu marah hingga dadanya akan meledak. Dia tidak sabar untuk membelah Tuan Muda Lao menjadi dua. Ayo pergi, cepat kembali ke kuil angin yang tersembunyi. Tuan Muda Lao segera berkata, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Klan terlalu mementingkan perjanjian itu. Dia tidak sanggup untuk kalah. Tidak peduli berapapun harganya, mereka harus mendapatkan kembali perjanjian tersebut. Dengan kata lain, dia harus meringankan hubungannya dengan Xia Qingchen terlebih dahulu. Di dalam Aula 5 harta karun. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengirim beberapa ahli untuk melindungimu? Jin Lin Fei bertanya dengan ekspresi khawatir. Saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Mereka belum bisa melakukan apapun padaku. Xia Qingchen berbicara. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, namun, saya ingin mengepung dan memusnahkan Gu jahat Bao Yue.
Pada saat itu, saya mungkin perlu menggunakan tenaga kerja. Mendengar ini, ekspresi Jin Lin Fei berubah aneh. Bao Yue Evil Gu. Bab 538, Bab 539 selangkah lebih maju. Apakah ada masalah? Xia Qingchen dapat merasakan bahwa ekspresi Jin Lin Fei tidak normal. Jin Lin Fei menggelengkan kepalanya, tidak apa. Aku hanya tidak menyangka kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membunuh kelabang jahat Bao Yue. Oh, apakah ada orang lain? Ya, Jin Lin Fei mengangguk, beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Sekte Dewa Yuan datang ke Kastil Angin Kuning untuk mencari tahu lebih lanjut. Sekte Dewa Yuan, mereka sebenarnya datang juga. Di mana terakhir kali Gu jahat Bao Yue muncul? Xia Qingchen merasa waktunya sangat sempit. Jika Sekte Dewa Yuan datang, itu pasti karena pasir luar angkasa yang dimuntahkan oleh Bao Yue Evil Min. Kemudian dia harus mempercepat kemajuannya. Itu di sebuah oasis bernama Mutiara Putih, kata Jin Lin Fei. 3 hari yang lalu, sekelompok unta disergap di sana dan menderita banyak korban jiwa. Oasis Mutiara Putih. Xia Qingchen mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Jin Lin Fei. Mereka sampai di kaki kuil angin yang tersembunyi. Mereka sepakat untuk bertemu di sini. Namun, dia tidak melihat sosok Yun Buddha. Butuh waktu lama untuk mengumpulkan pecahan sarira Buddha. Xia Qingchen bingung. Dia merenung sejenak. Dia tetap memutuskan untuk naik gunung. Kuil angin yang tersembunyi terletak di tebing puncak gunung, dan angin kencang bertiup ke dalam kuil sepanjang tahun. Hal yang aneh adalah, begitu angin memasuki kuil, seolah-olah memasuki jurang maut. Tidak ada tempat, tampaknya disembunyikan oleh kuil. Begitulah asal mula kuil angin tersembunyi mendapatkan namanya. Xia Qingchen sedang berjalan kaki di kuil angin yang tersembunyi. Mengingat teknik gerakan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk memasuki kuil tanpa ada yang menyadarinya. Dia pergi ke ruang tamu. Benar saja, dia menemukan awan Buddha mondar-mandir di sebuah ruangan. Wajahnya tenang, namun langkahnya yang mondar-mandir menunjukkan kegelisahan di hatinya. Pemberi sedekah Xia, aku minta maaf telah membuatmu menunggu, kata Yun Fo meminta maaf. Bagaimana situasinya? Xia Qingchen bertanya. Kepala biara Liu Qing sengaja menunda, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, kata Cloud Buddha. Tatapan Xia Qingchen sedingin bintang. Dia seharusnya tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan semudah itu. Buddha awan telah menyinggung Liu Qing demi Xia Qingchen. Akan aneh jika dia rela mengumpulkan pecahan sarira Buddha dengan begitu mudah. Dia harus menundanya hingga saat terakhir. Berapa lama lagi janji 1000 tahun yang disebutkan oleh Buddha kuno? Setengah bulan, kata Cloud Buddha. Liu Qing pasti ingin menundanya selama setengah bulan. Saya di sini untuk menyingkirkan Gu jahat Bao Yue, yang bermanfaat baginya. Mengapa kamu menunda? Yun Fo bingung. Setiap hari kemudian, para biksu dari kuil angin tersembunyi akan memiliki peluang lebih tinggi untuk diserang oleh Gu jahat Bao Yue. Orang-orang dari Sekte Dewa Yuan ada di sini, kata Xia Qingchen dengan tenang, mereka tentu saja tidak terburu-buru. Tidak heran, Yun Fo tertawa getir setelah tertegun. Xia Qingchen memandang Yun Buddha dan menghela nafas sedikit. Buddha Yun terlalu baik. Cloud Buddha adalah elit tingkat bulan, salah satu dari sedikit makhluk kuat di Sky Moon Ridge. Liu Qing hanya berada di posisi bintang utama. Jika dia menghadapi para leluhur dari 2 sekte dewa, dia harus membungkuk dan berlutut. Hanya Yun Fo, tidak hanya dia tidak sopan, tapi dia juga berani tidak terkendali. Alasannya adalah karena Buddha awan dibudidayakan dalam agama Buddha tradisional. Bersabarlah, menyerah, dan jangan mudah membunuh. Liu Qing tidak takut. Sang Buddha itu penyayang dan tidak membunuh. Yun Fo berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu kamu bisa menunggu, kata Xia Qingchen. Aku akan menangani Bao Yue Evil Gu. Dia tidak perlu membuang waktu setengah bulan di sini. Tunggu sebentar, mari kita temui kepala biara Liu Qing lagi dan jelaskan kepentingannya. Kata Cloud Buddha sambil berpikir. Xia Qingchen diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika Liu Qing adalah orang yang berakal sehat, mengapa dia melindungi muridnya sendiri, Yuin, dari melakukan hal tercela seperti itu? Perjalanan ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah dengan menggunakan kekerasan untuk membuatnya patuh. Lupakan saja, Cloud Buddha, kamu bisa pergi sendiri. Pertama-tama saya akan menyelidiki lokasi Bao Yue Evil Gu.
Jika saya menemukannya, saya akan mengirimkan Anda lokasi spesifiknya. Xia Qingchen langsung menolaknya. Dia tahu bahwa dia akan diperlakukan dengan dingin jika dia pergi, jadi mengapa dia pergi? Dia bukan Cloud Buddha yang bisa meludahi wajahnya sendiri. Namun, saat dia hendak pergi, kamu membunuh murid-muridku, memukuli tamu-tamuku, dan kamu masih berani datang ke kuil anginku yang tersembunyi. Bagaimana kamu bisa begitu berani? Kata besar secara khusus ditekankan. Itu dipenuhi dengan kebencian. Sosok suram kepala biara Liu Qing juga perlahan keluar dari bayang-bayang di sudut. Bagaimana Liu Qing bisa merasa nyaman ketika patung besar seperti Buddha awan berada di kuil angin yang tersembunyi? Dia sudah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Oleh karena itu, dia adalah orang pertama yang mengetahui kedatangan Xia Qingchen dan segera bergegas mendekat. Xia Qingchen tidak terkejut sama sekali. Dia dengan tenang memandang yang terakhir dan berkata, murid-muridmu harus dibunuh, dan tamu-tamumu harus dipukuli. Saya mempunyai hati nurani yang bersih, jadi mengapa saya tidak berani datang? Kata-katanya jelas membuat Liu Qing marah. Sungguh, hati nurani yang bersih, yang bagus. Mata Liu Qing tajam, tanpa belas kasihan yang seharusnya dimiliki seorang biksu. Kalau begitu jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Xia Qingchen tersenyum dengan tenang. Dengan teknik gerakannya dan artefak terbang nirwana. Bisakah Liu Qing menyuruhnya tetap tinggal? Mungkin dalam mimpi. Tuan Liu Qing, tidak apa-apa bagimu untuk mengabaikanku, tapi tolong perlakukan pemberi sedekah Xia dengan hormat, kata Cloud Buddha dengan acuh tak acuh. Dia secara pribadi telah menyaksikan status Xia Qingchen sebagai orang suci. Bagaimana dia bisa membiarkan dia menderita? Semakin dia berusaha melindunginya, kepala biara Liu Qing semakin marah. Cloud Buddha, ada apa denganmu? Haruskah kamu melindungi orang ini? Keadilan ada di hati setiap orang, kata Buddha awan dengan tenang. Liu Qing mewaspadai kekuatan Yun Buddha, tetapi dia tidak ingin membiarkan Xia Qingchen pergi begitu saja. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Xia Qingchen, apakah kamu juga ingin mengetahui peta yang akan muncul setelah kita berkumpul dengan Sarira Buddha? Petik 1. Dia baru saja mendengar semuanya. Xia Qingchen menjawab dengan tenang, iya. Terus, apakah kamu masih berani untuk tidak mengumpulkan Sarira Buddha? Liu Qing berani melanggar perintah para dewa dan Buddha 1000 tahun yang lalu. Liu Qing terkekeh, tawanya tak terkendali. Aku benar-benar berani. Dia mengeluarkan kotak kayu cendana merah kuno. Benang cahaya Buddha keemasan mengalir keluar dari celah tersebut. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkan bagian Sarira Buddha ini? Wajah Liu Qing menunjukkan sedikit keganasan. Seorang Buddha seharusnya tidak bersikap seperti itu. Cloud Buddha berteriak dengan suara yang dalam, Tuan Liu Qing, kamu telah dirasuki iblis. Segera letakkan pecahan Sarira Buddha dan jangan membuat kesalahan yang tidak dapat ditebus. Hahaha, Cloud Buddha, kamu mungkin tidak tahu bahwa Buddha yang memberi kita pecahan Sarira kuil Sangu telah meninggal, kan? Liu Qing mencibir. Dia sudah menjadi setitik debu di langit berbintang. Jika saya tidak mengumpulkan Sarira Buddha, apa yang dapat dia lakukan terhadap saya? Setelah mendengar ini, ekspresi Cloud Buddha sedikit berubah dan dia buru-buru menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha, aku telah berdosa. Dia tidak menyangka Liu Qing akan mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Sejujurnya, Liu Qing mencibir, ada kuil Buddha kuno di Danau Perak. Itu memuja dewa sejak saat itu. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan patung itu? Patung Buddha itu awalnya redup, kemudian berkeringat dan berbau busuk, dan akhirnya roboh. 3 pengerahan patung Buddha. Dua awan Buddha menyusut. Patung Buddha manapun yang mengalami ketiga perubahan tersebut di atas dikenal sebagai patung Buddha 3 letih. Artinya patung Dewa Buddha telah jatuh dan berubah menjadi debu. Dari mana kamu mendengarnya? Yun Fo tidak bisa mempercayainya. Klan Lao, kekuatan nomor 1 di Silver Lake, telah memberitahumu. Apakah kamu masih meragukannya? Liu Qing berkata dengan acuh tak acuh. Dengan reputasi klan Lao, mereka tidak perlu berbohong tentang masalah yang tidak ada hubungannya. Kemungkinan besar Dewa dan Buddha pada masa itu telah meninggal. Xia Qingchen merasa tersentuh. Bab 539 memotong gulma dan menghilangkan akarnya. Mungkinkah dewa itu mengikutinya dan dibunuh oleh Dewa Es? Karena waktunya terlalu kebetulan, terjadi 1000 tahun yang lalu.
Selain itu, ini terkait dengan pedang hukuman surgawi miliknya. Liu Qing memegang kotak kayu cendana merah dengan tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak tertarik pada pedang dewa hukuman surgawi. Saya tidak peduli jika itu hancur. Tapi kalian sepertinya berbeda. Katakan padaku, jika aku menghancurkannya, apa yang akan kalian ambil untuk membentuk peta? Ekspresi Cloud Buddha menjadi gelap. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan ekspresi cemberut. Apa yang aku inginkan? Liu Qing terkekeh. Matanya seperti pisau tajam, menatap Xia Qingchen sambil mencaci maki. Sekarang aku bertanya lagi padamu, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia sangat menginginkan peta tempat relik Buddha dikumpulkan. Namun, bukan berarti ia harus menjual harga dirinya. Selain itu, Yan tua dari Tanah Suci Awan Bintang memiliki gulungan rahasia yang menggambarkan keberadaan pedang hukuman surgawi. Dia tidak membutuhkan peta sarira. Aku tahu, jawab Xia Qingchen. Tanpa menunggu Liu Qing menunjukkan rasa senang membalas dendam, dia melanjutkan, kesalahanku adalah aku tidak mencabut kuil anginmu yang tersembunyi. Tumor ganas seperti itu tidak pantas disebut sebagai salah satu dari 3 kuil kuno yang agung. Mata Liu Qing tajam saat dia mencibir, baiklah. Maka Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada peta sarira Buddha selamanya. Petik 2. Dia mengepalkan tinjunya dan hendak menghancurkan kotak kayu cendana merah itu. Bagaimana Cloud Buddha bisa membiarkan dia bertindak gegabah? Dia segera menyerang dengan telapak tangannya karena marah. Kekuatan Buddha yang brutal berubah menjadi 2 telapak emas raksasa dan melaju seperti banteng yang ganas. Liu Qing terlonjak kaget dan buru-buru menghindar. Tapi saat dia menghindar, tiba-tiba tangannya kosong. Jika dilihat lebih dekat, kotak kayu cendana merah telah dicuri. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan segera menemukan bahwa tidak jauh dari sana, sosok mungil dan cantik dengan kecepatan luar biasa sedang terkikik saat dia memegang kotak rosewood di depan Xia Qingchen. Sialang, kamu harus memberiku kompensasi yang baik malam ini. Lian Xing tampak tersenyum. Xia Qingchen memelototinya dengan sikap tidak menyenangkan. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mungkin berpikir bahwa Xia Qingchen telah melakukan sesuatu pada Lian Xing. Baiklah, kalau begitu aku akan mandi dan menunggumu. Xia Qingchen terdiam. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, terima kasih. Pecahan sarira Buddha ada di tangannya. Selama dia bertemu dengan Yun Fo, dia akan bisa melepaskan sebagian dari petanya. Namun, Xia Qingchen tidak segera membukanya karena dia melihatnya dari sudut matanya. Liu Qing tidak hanya tidak menerkam untuk merebut kembali kotak kayu cendana merah itu, tetapi dia juga tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mundur dan segera meninggalkan tempat ini. Xia Qingchen segera menyadari bahwa ada masalah dengan kotak rosewood. Itu terjadi terlambat. Dia melemparkan kotak kayu cendana merah ke arah Liu Qing, yang berada jauh. Pada saat ini, Liu Qing membelakangi mereka dan mengungkapkan senyuman licik yang telah lama dia tahan. Seolah rencana jahatnya berhasil. Tiba-tiba, dia mendengar suara angin yang bertiup kencang. Dia berbalik. Kotak kayu cendana merah itu sebenarnya dilempar kembali oleh Xia Qingchen, dan bahkan dilempar ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru menghindar. Ketika Xia Qingchen melihat ini, dia semakin yakin bahwa pasti ada masalah dengan kotak rosewood. Turun. Dia segera berkata. Sebaliknya, Buddha awan menunjukkan kekuatan Buddha yang besar dan menghalangi di depannya. Ledakan. Hampir di waktu yang bersamaan. Kotak kayu cendana merah tiba-tiba meledak, dan cahaya Buddha kemasan keluar darinya. Ledakan dahsyat itu mengguncang kuil angin yang tersembunyi. Tebing besar itu berguncang. Asap dan debu memenuhi udara. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek. Halaman tempat ruang tamu berada rata dengan tanah dan menjadi reruntuhan. Yang tersisa hanyalah jurang maut yang sangat besar. Dan semua orang yang hadir. Awan Buddha masih baik-baik saja, karena cahaya Buddha di dalamnya hanya redup. Dia hanya kehilangan sebagian kekuatannya, tapi itu bukan masalah besar. Xia Qingchen dan yang lainnya menerima perlindungannya dan sama sekali tidak terluka. Liu Qing, sebaliknya, hancur parah oleh senjata tersembunyinya sendiri. Hidungnya pecah dan wajahnya berlumuran darah. Pakaiannya robek dan compang-camping. Kulitnya yang terbuka juga hangus. Luka-lukanya sangat serius.
Dia memanjat dari reruntuhan dengan susah payah dan melihat ke arah Yun Fo dan yang lainnya yang selamat dan sehat. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kotak kayu cendana merah itu tentu saja bukan sarira Buddha. Sebaliknya, itu adalah harta penyelamat jiwa yang diturunkan dari kepala biara kuil angin tersembunyi sebelumnya. Dia memberikannya kepada Liu Qing dengan harapan dia akan waspada terhadap musuh dari alam bulan. Jika digunakan dengan benar, item ini pasti bisa membunuh keberadaan di alam bulan kecil. Tapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal membunuh Yun Fo, Xia Qingchen, dan yang lainnya, dia bahkan diledakkan hingga tak bisa dikenali lagi. Cloud Buddha, Tuan Liu Qing memiliki niat untuk membunuhmu. Jika Anda terus berbelas kasihan, itu akan menjadi kejam bagi para biksu di kuil Jingyuan Shen. Xia Qingchen berbicara. Nyatanya, orang yang ingin dibunuh oleh kepala biara Liu Qing adalah Xia Qingchen. Cloud Buddha hanya melakukannya sambil lalu. Sayangnya, dia hampir berhasil. Semua master kuil angin tersembunyi sebelumnya semuanya adalah tokoh berpengaruh. Kenapa kamu begitu lemah sekarang? Alis putih Cloud Buddha terangkat. Meskipun kuil angin tersembunyi mengembangkan agama Buddha dan mencoba menipu satu sama lain. Namun, tuan rumah sebelumnya bisa disebut ambisius dan kejam. Hanya tuan rumah saat ini yang bisa disebut penjahat-jahat. Buddha juga memiliki api. Liu Qing telah menantang keuntungannya berulang kali. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Melihat awan itu, Buddha sangat marah. Mata Liu Qing lurus saat dia segera mengeluarkan kotak kayu baru dari tangannya. Dia segera membukanya, memperlihatkan pecahan batu yang dipenuhi cahaya kemasan. Sarira Buddha, mata Buddha awan berbinar. Ini adalah bagian sebenarnya dari sarira Buddha kuno. Jangan paksa aku. Kalau tidak, aku akan benar-benar menghancurkannya. Liu Qing berkata dengan kejam, tidak peduli dengan kepalanya yang berdarah. Bagaimanapun, Yun Fo tidak akan memaafkannya. Mengapa tidak mencobanya? Belum terlambat untuk meletakkan pecahan sarira itu, kata Buddha awan ragu-ragu. Liu Qing tidak berpikir demikian. Mungkin Cloud Buddha bisa melakukannya, tapi bagaimana dengan Xia Qingchen? Orang ini kejam dan pasti tidak akan melepaskannya. Tinggalkan kuil angin yang tersembunyi. Beri aku waktu setengah hari. Setelah setengah hari, saya pasti akan meminta seseorang untuk menyerahkan sarira Buddha kepada Anda. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati sekarang. Dia membutuhkan waktu setengah hari untuk bersiap melarikan diri. Yun Fo memandang Xia Qingchen, mencari pendapatnya. Xia Qingchen merenung sejenak. Dibandingkan dengan kehidupan Liu Qing yang busuk, pecahan sarira Buddha lebih penting. Kita tidak akan kemana-mana. Kami akan tetap di sini. Saya akan memberi Anda waktu 4 jam untuk meminta seseorang mengirimkan sarira tersebut. Jika tidak, Anda tidak punya tempat untuk lari. Xia Qingchen berbicara. Graji mengerti secara diam-diam. Ia mengambil secarik kain yang ditinggalkan Liu Qing di tanah dan berkata, aku sudah mengingat aromamu. Aku akan dapat menemukanmu bahkan jika aku berlari sampai ke ujung bumi. Dia juga memiliki budidaya alam bulan awan Buddha. Liu Qing tidak akan bisa melarikan diri jauh dalam 4 jam. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran. Baiklah, 4 jam lagi, kata Liu Qing. Di bawah tatapan semua orang, Liu Qing berlari kembali untuk bersiap dengan panik. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan kuil dan melarikan diri. Tuan Chen, kata Lian Xing, orang ini jahat dan licik. Jika kita membiarkannya pergi, bukankah kita akan membiarkan harimau kembali ke gunung? Petik 2. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, orang yang mengatakan untuk melepaskannya adalah Cloud Buddha. Itu bukan aku. Lian Xing mengedipkan matanya dan berkata dengan kagum, sialang, kamu sangat jahat. Petik 2. Dia dipelototi oleh Xia Qingchen. Kamu salah, dia segera mengoreksi dirinya sendiri, dia adalah rubah tua yang licik. Xia Qingchen memutar matanya ke arahnya. Dia tidak berniat melepaskan Liu Qing. Ada banyak jenis musuh. Beberapa musuh tidak memiliki keuntungan dan tidak dapat dilepaskan. Liu Qing adalah salah satunya. Jika dia memberinya jalan keluar, dia tidak tahu berapa banyak jalan mati yang akan dia berikan kepada bangsanya sendiri. Bab 540, Gua Misterius. Berdesir. Tiba-tiba, dendam tergeletak di tanah dan menempelkan telinganya ke tanah. Apakah kalian mendengarnya? Xia Qingchen dan yang lainnya tercengang.
Pendengaran manusia secara alami tidak sebaik pendengaran binatang iblis. Sesaat kemudian, Buddha awan melihat ke tengah reruntuhan dan berkata, "Semuanya, pergi." Di tengahnya ada lubang dalam yang telah diledakkan. Pada saat ini, sedikit suara gemerisik terdengar dari dasar lubang. Dan hal itu menjadi semakin mendesak. Debu dan pasir di dekat lubang perlahan-lahan bergulir ke dasar. Ini akan runtuh. Xia Qingchen segera membuat penilaian berdasarkan pengalamannya. Kelompok itu segera melompat ke atap terdekat. Dia melihat ke bawah dari atas. Seperti yang diharapkan, lingkungan sekitar lubang yang dalam terus runtuh menuju tengah. Di bagian paling tengah, itu seperti lubang pasir tanpa dasar. Itu melahap semua debu dan pasir yang berjatuhan. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, seluruh halaman tengah runtuh. Itu mengungkapkan sebuah gua gelap gulita dengan diameter 30 meter. Hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke atas dari kedalaman gua, membawa sedikit bau amis. Dari mana datangnya lubang sebesar itu? Mata Graji membelalak. Mengapa gunung tempat kuil angin tersembunyi berada terlihat berlubang? Lian Xing juga terkejut. Cloud Buddha merenung sejenak dan memberikan jawabannya. Sepertinya rumor itu benar. Kepala biara pertama dari kuil angin tersembunyi mengalirkan sungai bawah tanah dalam radius 10.000 mil untuk menerobos ke bulan tengah, kata Cloud Buddha. Hal itu menyebabkan daerah di dekatnya runtuh, mengakibatkan banyak terowongan bawah tanah yang tidak teratur. Gunung itu berlubang di dalamnya, yang seharusnya berhubungan dengan tahun itu. Xia Qingchen sedikit terkejut saat mendengar ini. Kepala biara pertama dari kuil angin tersembunyi memiliki kemampuan menerobos ke bulan tengah. Mengapa tuan rumah saat ini jauh lebih rendah daripada seseorang di tahap bulan kecil? Terlebih lagi, 8 tanah suci besar semakin memburuk setiap generasinya. 2 gerbang dewa keluarga setengah dewa hanya memiliki 2 penggarap alam bulan. Tidak ada lagi penggarap atau dewa alam matahari. Secara keseluruhan, punggung bukit langit dan bulan perlahan-lahan menurun. Dia kembali sadar. Xia Qingchen akhirnya mengerti mengapa angin yang bertiup ke kuil angin yang tersembunyi tidak pernah kembali. Mereka pasti memasuki terowongan bawah tanah melalui suatu jalan rahasia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana, jadi sebaiknya kita menjauhinya. Cloud Buddha menyarankan. Terowongan itu sudah ada selama ribuan tahun dan sangat rapuh. Jika mereka terjatuh dan terowongannya runtuh, mereka akan terkubur selamanya. Mereka menunggu dengan sabar. 4 jam perlahan berlalu. Liu Qing bingung ketika dia mencoba mengambil sebanyak mungkin barang dari perbendaharaan kuil angin yang tersembunyi. Dia memiliki harta karun spasial. Namun, bagaimana bisa menampung akumulasi kuil angin yang tersembunyi selama ribuan tahun? Dia memegang 3 tas di tangan kirinya, beberapa di bawah ketiak kanannya, dan bahkan membawanya di bahunya. Dia terhuyung keluar dari gudang harta karun. Pada akhirnya, dia secara tidak sengaja tertabrak pintu dan terjatuh tertelungkup. Tas-tas yang telah dia rapikan dengan susah payah semuanya jatuh ke tanah. Benda-benda di dalamnya berserakan di seluruh tanah. Liu Qing marah dan cemas. Dia terbaring di tanah dalam kesedihan dan kemarahan. Dia adalah kepala biara dari salah satu dari 3 kuil kuno yang besar, tetapi kondisinya sangat menyedihkan. Xia Qingchen, Cloud Buddha, aku akan mengingat hutang ini untukmu. Liu Qing berkata dengan penuh kebencian. Waktunya hampir habis. Dia tidak punya waktu untuk mengemas barang-barangnya, jadi dia pergi begitu saja. Tapi saat dia hendak pergi, Tuan Muda Lao, tanpa bunga, dan sekelompok biksu bela diri berjalan ke arah mereka. Kepala biara Liu Qing, dari mana saja kamu? Aku sedang mencarimu, kata Tuan Muda Lao. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa tanah itu dipenuhi harta karun. Dia tertegun dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bagaimana Liu Qing bisa berkata bahwa dia telah diusir? Tidak banyak, aku hanya mengemas beberapa barang. Mata Liu Qing redup. Tentu saja, Tuan Muda Lao tidak peduli dengan Liu Qing, jadi dia memerintahkan, jika tidak ada yang lain, tolong segera siapkan jamuan makan untuk saya. Saya ingin meminta maaf atas pelanggaran saya. Meminta maaf. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk mengaturnya, kata Liu Qing. Saat dia hendak pergi, Tuan Muda Lao berkata, mau kemana? Kamu harus menemaninya nanti, pamanku akan datang. Siapa itu? Pamanmu? Apakah yang dia maksud adalah tuan keempat dari klan Lao, Du Yangzi? Ya,
Tuan Muda Lao mengangguk. Dia sedang dalam perjalanan dan akan tiba di sini sebelum tengah hari. Mendengar ini, mata Liu Qing dipenuhi dengan ekstasi. Itu semacam kejutan yang bangkit dari kematian. Siapa Du Yangzi? Dia adalah salah satu dari 4 penguasa Danau Perak. Kekuatannya tidak kalah dengan Yun Buddha. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Jika dia datang langsung ke Kastil Angin Kuning, apa yang harus ditakuti oleh Buddha Awan? Apalagi fakta bahwa Xia Qingchen dengan ceroboh telah memotong pergelangan tangan Tuan Muda Lao. Tuan Muda Lao tidak akan mudah menyerah pada hutang ini. Hahaha, itu sudah pasti. Karena Lord Du Yangzi ada di sini secara pribadi, tentu saja saya harus menemaninya minum beberapa cangkir lagi. Wajah Liu Qing memerah. Kesuraman di wajahnya hilang. Sebaliknya, matanya menunjukkan ekspresi sombong. Kali ini, mari kita lihat apa yang akan dilakukan pria sia itu. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan mengandalkan awan Buddha? Hehe, dalam mimpimu. Siapa yang tahu? Tuan Muda Lao memamerkan giginya dan menatapnya dengan dingin. Rambut Liu Qing berdiri tegak karena ditatap, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Muda Lao, apakah ada yang salah? Kenapa kamu tidak kencing dan bercermin? Tuan Muda Lao mencibir terus terang, kamu pikir kamu bisa minum dengan pamanku? Petik 1. Liu Qing adalah seorang bintang besar, jadi dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk minum bersama orang-orang seperti Du Yangzi. Ekspresi Liu Qing membeku. Lalu, alasan mengapa Tuan Muda Lao ingin aku menemaninya adalah Liu Qing tidak begitu mengerti. Tuan Muda Lao berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tidak tuli, Anda seharusnya mendengar saya mengatakan bahwa perjamuan ini adalah permintaan maaf, bukan? Saya meminta Anda untuk berpartisipasi sehingga Anda juga dapat meminta maaf atas pelanggaran Anda. Aku meminta maaf. Untuk siapa? Liu Qing merasa itu sangat mendadak. Apakah dia menyinggung seseorang di klan Lao? Mengapa dia harus meminta maaf kepada orang lain? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tentu saja itu adalah Tuan Muda Xia Qingchen. Kuil angin yang tersembunyi 50% bertanggung jawab atas konflik antara aku dan dia. Tuan Muda Lao mendengus. Sebaiknya kamu memperbaiki kesalahanmu selama perjamuan ini. Jika kamu membuat Xia Qingchen tidak senang sedikit pun, hehe, pamanku tidak keberatan memberimu makan serangga. Liu Qing tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak bodoh, dan dia sangat licik. Namun, dia tidak bisa mengerti. Tuan Muda Lao, yang sangat membenci Xia Qingchen belum lama ini, ingin meminta maaf padanya dalam sekejap mata. Yah, dia bukan satu-satunya yang meminta maaf. Dia bahkan ingin membuatnya meminta maaf bersama. Mungkinkah ini lebih konyol lagi? Xia Qingchen telah memaksanya terpojok, namun dia masih ingin dia meminta maaf. Tuan Muda Lao, apakah ada kesalahpahaman? Liu Qing bertanya. Tuan Muda Lao menyadari kebingungan Liu Qing, tetapi karena ini melibatkan rahasia dagang kelompok Lao, dia tentu saja enggan menjelaskannya kepada Liu Qing. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ketahuilah bahwa Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Konsekuensinya adalah diberikan oleh Du Yangzi kepada serangga-serangga itu. Du Yangzi adalah seorang ahli yang sangat pandai menggunakan serangga beracun. Metodenya sangat kejam. Siapkan jamuan makan segera. Tuan Muda Lao memarahi. Ekspresi Liu Qing tidak berubah. Jika dia tetap tinggal untuk meminta maaf, Xia Qingchen akan tetap membunuhnya. Jika dia tidak tinggal dan meminta maaf, Du Yangzi juga akan membunuhnya. Apapun yang terjadi, akan sulit untuk lolos dari kematian. Apakah dia benar-benar akan mati? Saat dia putus asa, Liu Qing melihat pergelangan tangan Tuan Muda Anggur yang patah, dan sebuah ide yang sangat berani muncul di matanya. Dia menenangkan diri dan membubarkan para ahli di sekitarnya. Ada yang ingin aku diskusikan dengan Tuan Muda Lao sendirian. Tidak ada bunga dan yang lainnya tersisa. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 orang. Apa masalahnya? Berbicara. Tuan Muda Lao berkata dengan kesal. Mata Liu Qing bersinar dengan sedikit kekejaman saat dia berkata dengan sinis, pergelangan tanganmu, apakah masih sakit?